Halo pemirsa TV Berita.com, berjumpa kembali dalam program Dialog Parliamentary DPRD Kabupaten Karawang. Telah hadir di studio utama TV Berita.com perwakilan dari Komisi C DPRD Kabupaten Karawang, yakni diwakilkan oleh Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Karawang, yakni Bapak Haji Jimmy Ahmad Jamah Syari. Selamat datang Pak Jimmy. Selamat datang Pak. Bagaimana kabarnya Selamat sore, Pak? Alhamdulillah baik Pak. Iya Pak. Langsung Pak ya. Ya. Pada pertanyaan pertama nih, dari cakupan bidang apa saja sih Pak wewenang dari Komisi C DPRD Kabupaten Karawang ini Pak? Ya, terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada bahwa sesuai dengan PP 16 2010, Komisi C DPRD Kabupaten Karawang yang kemudian di breakdown di tata tertib DPRD Kabupaten Karawang, Komisi C itu membidangi beberapa tupoksi kinerja. Di antaranya adalah pembangunan, tata ruang, pertambangan, potensi kelautan, dan persampahan, serta eksploitasi kekayaan alam. Ada berapa bidang Pak secara total semuanya Pak? Keseluruhan kurang lebih mencakup 9 bidang kerja. 9 bidang. Ya. Ini Pak, mereview dari tahun 2012 ini Pak. Dari hal-hal apa saja nih Pak yang sudah diperjuangkan oleh Komisi C DPRD Banyak Karawang? sekali. Bisa dijelaskan? Catatan akhir tahun kita sebagai wakil masyarakat Kabupaten Karawang, khususnya kita fokuskan di pembangunan yang alhamdulillah mungkin dalam sejarah APBD Kabupaten Karawang, baru sekarang APBD di Kabupaten Karawang, di Jawa Barat secara keseluruhan, bisa menggelontorkan anggaran segitu besarnya untuk infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan, kemudian untuk SD, jalan lingkungan, termasuk saluran. Keseluruhan di tahun 2012 ini mencakup kurang lebih 400 miliar. 400 miliar yang tersebar antara Dinas Bina Marga dan Pengairan dan kurang lebih 120 miliar itu di Dinas Cipta Karya. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Sangat jauh sekali. Artinya ini ada keberpihakan dari kita sebagai wakil masyarakat untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Karena kondisional hari ini, fakta di lapangan, masyarakat membutuhkan infrastruktur. Masyarakat membutuhkan jalan, masyarakat membutuhkan jalan antar kecamatan, jalan antar desa, dan jalan di lingkungan masing-masing. Kalau dari penyerapannya sendiri Pak, dari alokasi anggaran ini bagaimana? Nah, pemerintahan kita itu masih belum dirubah ya, masih menganut trias politika. Ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Legislatif itu salah satu tugas pokoknya adalah budgeting, penganggaran. Tadi yang sudah saya sampaikan sama sampean, bahwa kita sudah berhasil menyampaikan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Kemudian eksekutornya, pelaksananya ya eksekutif. Karena KPA ini tidak ada di legislatif. Kuasa pengguna anggaran ini adanya di eksekutif. Nah, Bina Marga salah satu contohnya. Maka Bina Marga adalah OPD tersendiri yang harus menjalankan untuk melakukan serapan anggaran tersebut. Cipta Karya salah satunya. Maka Cipta Karya harus menjalankan serapan anggaran tersebut dengan baik. Jangan lagi-lagi kemudian mereka berargumentatif pada wilayah ada perubahan sistem lelang dari manual ke elektronik. Pengusaha kita sudah siap kok dengan sistem lelang tersebut. Sisi lain, DPRD Kabupaten Karawang sudah berhasil memberikan yang terbaik untuk eksekutif, untuk masyarakat. Sebelum 2012, maka APBD 2012 pada bulan Desember 2011 ini sudah paripurna. Jadi kita nggak bisa disalahkan gitu loh Pak, maksudnya. Ini maksudnya ini Kecuali kalau APBD 2012 ini paripurnanya bulan Maret 2012. Wajar kalau ada keterlambatan. Nah, faktanya di lapangan, fungsi kita budgeting menganggarkan itu adalah APBD 2012, Desember 2011, APBD sudah paripurna. Artinya kalau kemudian ada keterlambatan, tinggal wilayah eksekutif yang harus dikejar. Nah, selama ini komunikasi dengan eksekutif sendiri Pak, apa sih Pak kendala utamanya dari mereka itu? Ya, kendala utama mereka biasa klasik lah Pak.
Tapi kita sudah tidak terima lagi tuh rasionalisasi terkait penyerapan ini yang berargumentatif bahwa mereka itu ada perubahan sistem lelang, itu sudah nggak kita terima lagi. 2011 keterlambatan ya. Masih tahap sosialisasi mungkin. Ya, 2012 kalau masih ada keterlambatan, maka tentunya DPRD berhak untuk menggunakan fungsi-fungsi yang lainnya. Fungsi apa? Controlling salah satunya. Controlling. Melakukan kontrol yang ketat terhadap penyerapan anggaran ini. Kalau sejauh ini Pak, dari jumlah angka Pak, dari serapan anggaran ini yang sudah di Masih kisaran 60%. masih 60%. Masih kisaran 60%. Padahal target yang memang 90%. 90%. Mengingat waktu yang cukup singkat ini Pak, apakah bisa Impossible. Gak mungkin teman-teman OPD bisa ngejar sampai 90%. dengan satu solusi yang waktu lalu digulirkan 2011 oleh pihak Bapak Bupati sendiri, seperti fakta integritas gitu Pak, untuk menggenjot tadi lambat fakta integritasnya Pak. Kalau saya jadi bupati, maka hal pertama yang harus dilakukan oleh, maaf ini Pak Haji Ade juga bagus, Pak Bupati juga bagus, tetapi beliau kurang memiliki teori kepemimpinan, teori leadership dalam melakukan manajerial anggaran dan manajerial kepemerintahan. Fakta integritas itu kan software Pak. Kemudian hardware-nya ya manusia-manusianya itu, kepala-kepala dinasnya itu. Software dan hardware ini harus dijalankan oleh sang pemilik laptop, sang pemilik komputer, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Bagus sekali fakta integritas apabila dijalankan pada Januari 2012 Pak. Jangan lantas kemudian fakta integritasnya sudah mau masuk injury time. Nah, persoalannya kemudian bagaimana sang pemimpin ini melakukan kontrol yang ketat terhadap anak buahnya. Evaluasi kinerja. Itu yang disebut manajerial kepemerintahan Pak. Selama ini Pak, Anda melihat gimana? Wallahu a'lam Pak. Kita nggak mau terlalu ikut campur pada persoalan teori kepemimpinan beliau, tapi ya faktanya hari ini penyerapan anggaran tidak maksimal itu aja. Termasuk juga kan beberapa waktu lalu ada muncul satu sikap tegas ya dari kepala daerah, jika tidak mencapai 90% Ya. akan ada yang dicopot misalkan dari kepala OPD ini Pak. Oh itu Anda sih bagaimana tuh melihatnya? menurut saya ya tidak usah itu memberikan warning seperti itu Pak. Harusnya warning seperti itu justru dilakukan kemarin-kemarin. Lakukan kemarin-kemarin. Kita Bina Marga punya 400 miliar sekarang. Cipta Karya kita punya 120 miliar sekarang. Dinas-dinas yang lain punya sekian. Harusnya tanyakan terlebih dahulu. Seperti kami di Komisi C pernah menanyakan kepada saudara kepala dinas Bina Marga. Kalau dikasih anggaran, Pak Kadin, kalau dikasih anggaran gede, sisi lain kan masyarakat membutuhkan anggaran Pak. Tapi di sisi lain kita juga harus melakukan evaluasi terhadap KPA, kuasa pemegang anggaran itu, terhadap teman-teman di Dinas Bina Marga. Akhirnya kemudian sampai waktu itu saya sendiri ikut mempertanyakan kepada saudara kepala Dinas Bina Marga, ada berapa ribu kilometer jalan antar kecamatan yang masih baik, rusak parah, rusak sedang. Jawaban dari beliau gimana? Kemudian ada berapa jalan desa yang masih baik, rusak parah, dan masih sedang. Ini harus dijadikan parameter pekerjaan harusnya Pak. Parameter pekerjaan dalam melangkah, sehingga teman-teman di Bina Marga punya ukuran yang jelas, nalar pikir yang konkret, bahwa ini loh Pak Bupati, kita butuh sekian untuk anggaran. Akhirnya kemudian teman-teman di eksekutif menginginkan anggaran dari 120 miliar harus naik minimal 300 miliar. Dan kita support Pak, sampai 350 miliar. Kalau ditambahkan sama APBD provinsi yang masuk ya nyampe ke 400 miliar. Berarti naik berapa ratus persen Pak? Naik berapa ratus persen, tinggal dihitung aja sama sampean kan, tinggal dikalkulatifkan. Nah kalau kemudian hari ini ternyata penyerapan anggaran masih seperti ini tentunya beban tidak hanya ada di Kepala Dinas Bina Marga Pak. Tidak bisa dibebankan kepada Kepala Dinas Bina Marga sendiri, karena semuanya membutuhkan kebijakan dari pimpinan. Nah kebijakan pimpinan inilah yang harus kita dorong. Dan mohon dicatat,
sama siapapun yang menyaksikan taksau kita hari ini, bahwa DPRD apabila menggunakan hak interpelasi untuk mempertanyakan kepada kepala daerah, itu tidak untuk pemakjulan, tetapi murni untuk penyerapan anggaran di Kabupaten Kerawang. Sikap Bapak sendiri, Pak? Setuju saya dengan interpelasi, tetapi tidak setuju dengan pemakjulan. Saya ketua fraksi PKB, saya ketua partai di kabupaten, saya punya otorita, saya punya wewenang untuk menentukan apakah setuju atau tidak. Maka saya sebagai ketua partai terlalu naif, Pak, kalau tidak menyetujui apa yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Kerawang. Kalau dari batasan interpelasi yang dimaksudkan bagaimana, Pak? Interpelasi itu Targetnya. hanya nanya saja, tidak untuk macam-macam. Nah, ini yang harus diluruskan terlebih dahulu, Pak. Interpelasi itu hanya nanya saja, kenapa ini anggaran kok nggak keserap? Kenapa anggaran ini nggak keserap? Gubernur DKI itu Saudara Joko Widodo kan mengatakan, kalau efisiensi anggaran, kemudian kita banyak lebihnya, bagus itu, Pak. Nah, tapi kalau banyak lebih anggaran karena tidak bisa dimanfaatkan, ya jabarkan aja sendiri kan gitu. Sudah sejauh mana sih, Pak, dari rekan-rekan Bapak di Dewan itu yang memang membicarakan wacana interpelasi ini, Pak? Sudah sejauh mana, Pak? Malam ini akan dibicarakan di rapat Bamus DPRD Kabupaten Kerawang. Dibuka kan sama saya, enak kan? Biar semua orang paham bahwa DPRD Kerawang nggak diam saja. Maka malam ini teman-teman fraksi, teman-teman anggota Bamus akan membicarakan persoalan ini. Ini yakin, Pak, bisa lolos tidak seperti peristiwa sebelumnya yang bisa dikatakan Ya kalau ada yang ketua penting. partai semuanya berpikiran sehat, harus lolos. Lawang interpelasi itu bukan mau melengsarkan bupati, Mas. Interpelasi itu adalah untuk mempertanyakan dengan tajam, substantifnya adalah penyerapan anggaran. Setelah kemudian interpelasi ini digunakan, maka saya sebagai ketua partai juga tidak setuju interpelasi ini dijadikan dasar untuk pemakjulan. Bagi kami, partai yang menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah, Partai Kebangkitan Bangsa, tetap kami selalu, maaf ini bukan kampanye ya, bukan kampanye, Mas, karena saya ketua partai, kami selalu memelihara yang maslahat dan membuang yang madarat. Pemakjulan itu lebih madarat, Pak. Lebih maslahat dipertahankan dan diperbaiki. Setuju itu, Pak. Kalau dari dukungan ya rekan-rekan di anggota dewan yang lain, termasuk kalau sekarang kan sudah ada upaya. Oh, saya nggak komunikasi mau ya. mengomentari teman-teman fraksi yang lain, itu bukan wilayah kami, Pak. Tapi yakin ya bakal lolos, Yakin, Pak, ya? kalau saya sebagai ketua fraksi yakin, Pak. Ini akan lolos. Terutama kami di Komisi C yang membidangi pembangunan. Karena kami harus mempertanggungjawabkan sama masyarakat, kenapa duit ini nggak keserap. Salah satu contoh Jalan Kosambi itu kan sampai sekarang nggak jelas, Pak. Kemudian jembatan yang menuju arah Galuh juga nggak jelas. Padahal pemenang lelangnya ada. Kenapa bisa sampai seperti ini? Terkait pembangunan, Pak, apalagi, Pak, yang rencana untuk digulirkan di interpelasi ini, Pak, yang ditanyakan, Pak, selain penyerapan ini, Pak? Mungkin ada Kita agenda hanya murni untuk penyerapan anggaran. Yang lain-lain no, nggak ada urusan. termasuk terakhir yang ramai kemarin, konflik antara Oh, no comment, dua Pak. ini. Ya berpikir aja lebih dewasa lah. Nanti kita tarung 2015. Pak Haji Ade nyalon sebagai calon bupati, Bu Selika nyalon sebagai calon bupati, termasuk saya juga mau nyalon sebagai calon bupati. 2015 yakin? 2015. Oke, Pak. Menginjak ke tema yang lain ini, Pak, soal masih mencakup bidang pembangunan, Pak, ya, yang saat ini ramai diperbincangkan warga Kerawang ini tentang mega proyek, Pak, pelabuhan dan juga bandara, Pak. Ini sudah sejauh mana sih, Pak, harapannya, Pak? Ya sebenarnya ini desain lama, Pak. Pelabuhan itu desain lama sesungguhnya. Kalau bandara itu desain baru. Oh, pelabuhan itu desain lama sebenarnya, digagas pada saat almarhum Pak Haji Ahmad Dadang menjabat sebagai bupati. Kalau kemudian sekarang bamingnya ya karena memang sudah terlalu lama. Tetapi kami pastikan di Komisi C, karena kebetulan kemarin saya ketua Pansus Tata Ruang, Pak. Ketua Pansus RT/RW untuk 2011-2031, untuk 20 tahun ke depan tata ruang itu kita yang gagas kemarin. Ternyata di sana ada pelabuhan. Kemudian hasil komunikasi kita dengan Bappenas ini ditunjuk karena memang di Tanjung Priuk sudah tidak memungkinkan lagi, Pak. Sudah overload, Pak, ya? Sudah sangat overload. Maka pelebarannya Kerawang sama Cabang Bungin, Bekasi. Kemudian ternyata yang menjadi primadona adalah Ciparage, walaupun dalam namanya adalah Cilamaya.
ya mungkin teman-teman JICA, konsultan Jepang yang dipakai oleh pemerintah pusat lebih melahirkan rasionalisasi yang faktual bahwa Pantai Kerawang bagus, kemudian tanahnya juga bagus, kemudian aspek-aspek geologinya juga memungkinkan gitu. Tetapi sampai hari ini masih belum jelas. Kalau kami sih di Komisi C meyakini bahwa pelabuhan ini akan dibangun pada 2015 nanti, Pak. Pada saat sudah ada presiden baru, Pak. Karena ini membutuhkan uang besar, Pak. Kalau dari segi hambatan, Pak, yang memang cukup berarti, Pak, ya, untuk tidak Tidak ada persoalan yang ada hambatan berarti, Pak. Jadi semua pemerintah lakukan sosialisasi dengan baik, khususnya terhadap mereka yang kena imbas dari persoalan itu, tetapi sedianya kepala daerah terlebih dahulu konsultasi sama teman-teman di Jakarta, sama pemerintah di Jakarta. Setuju pelabuhan, tetapi apa yang akan didapatkan sama masyarakat Kabupaten Kerawang dari imbas adanya pelabuhan tersebut? Selama ini, Pak, ada diskusi tersendiri mengenai dampak positif dan negatifnya, Pak? Banyak kita lakukan diskusi itu. Apa saja itu, Pak? Nah, kalau saya kebetulan orang sana, Pak. Saya kebetulan asli orang Telaga Sari, dekat sama lokasi tempuran sama Ciparake, pelabuhan itu. Kami harus menyampaikan sama media dan masyarakat Kabupaten Kerawang bahwa jangan pernah berpikir ini sawah teknis. Di tempuran itu yang dekat Ciparake bukan sawah teknis. Bahkan banyak tambak yang tadinya tambak, tanah timbul di pantai, kemudian dijadiin sawah. Sawah teknis itu adanya di daerah kita, Pak. Di Telaga Sari. Dan sebagian tempuran. Tetapi tempuran yang masuk pelabuhan, ini bukan sawah teknis, artinya sawah kelas 3, kelas 4, yang ada hujan mereka bisa nanam, nggak ada hujan ya susah, nggak ada airnya. Ada juga air laut. Nah, persoalannya kemudian, siapapun orang tidak bisa menolak keberadaan pelabuhan ini. Aktivis, teman-teman aktivis lingkungan, teman-teman aktivis pemerhati pertanian, dari KTNA, dari manapun, rata-rata kan mereka selalu mempertanyakan, ada sawah teknis yang tergusur. Sawah teknis yang tergusur itu yang mana? Dicek dulu ke lapangan. Karena sawah teknis itu hanya kelas 1 sampai kelas 2, Pak. 3 dan 4 itu sudah, apalagi sawah kelas 4 sudah bukan teknis lagi. Jadi memang untuk dampak negatif sebenarnya ada. Lebih maslahat dijadikan pelabuhan daripada pelabuhan itu kemudian tidak jadi. Tetapi kuncinya, lakukan sosialisasi terlebih dahulu dan bangun komunikasi antara kepala daerah, ketua DPRD, beserta seluruh Muspida dengan teman-teman di Jakarta. Komunikasilah sama Menteri Perhubungan, komunikasi sama Kepala Bappenas, komunikasi sama siapapun yang punya wewenang di Jakarta. Jangan sampai kemudian pelabuhan yes, tetapi sisi maslahatnya tidak ada untuk masyarakat Kabupaten Kerawang. Bapak sendiri melihatnya bagaimana, Pak? Selama ini, Pak, komunikasi yang dijalin dari kepala daerah Kerawang ini dengan pihak komunikasi ada, tetapi nggak masif. Belum Nggak masif. puas ya, Pak? Nggak puas ya. Komunikasi ada, tapi nggak masif. Ngomong masalah pasca, Pak. Pasca saat pelabuhan ini sudah berdiri, SDM dari warga Kerawang ini siap tidak kira-kira? Nah itu kan yang harus dikomunikasikan. Sisi lain pemerintah daerah sudah punya Perusda tersendiri yang nantinya akan bisa kerjasama si Perusda ini dengan pelabuhan tersebut. Nah, sumber daya manusianya juga harus seperti apa. Di sisi lain juga kita punya Perda nomor 1 tahun 2011 tentang ketenaga kerjaan yang wajib mencakup 60% asli orang Kerawang. Saat ini Harus seperti apa dulu semuanya. Inilah makanya Pak Bupati yang kami hormati untuk segera melakukan sosialisasi yang masif dan komunikasi yang intens sama teman-teman di Jakarta. Komunikasinya harus intens, Pak. Kalau nggak intens ya wallahu a'lam. Bahasa PKB-nya begitu, Pak. Wallahu a'lam. Selain pelabuhan kan memang rencana ada bandara, Pak. Ya. Kansnya bandara sendiri di Kerawang bagaimana, Pak? Masih Jika jauh, dibandingkan dengan pelabuhan? Bandara di Kerawang boleh, Pak, tapi masih sangat jauh itu. Yang jadi primadona itu pelabuhan. Yang jadi primadona itu pelabuhan. Bandara sendiri bagaimana? Bandara masih dalam konteks wacana. Masih dalam konteks wacana. Persentase ke arah sana sama sekali belum ini, Pak. Kita sudah memahami persentase ke arah sana tentang bandara dan pelabuhan. Bahkan kita juga sudah mengetahui Presiden SBY sudah menandatangani kurang lebih 6.000 hektar area industri, perluasan industri di Kerawang.
kita sudah dapatkan kabar semua itu. Kita juga sudah paham bahwa di Kerawang ini lahan pertanian hanya 20 kecamatan. Bahkan luar biasanya di tata ruang kemarin, antero Kerawang ini masuk pertambangan. Ketika kita masuk ke Bappenas, kenapa seantero Jagat Kerawang ini masuk pertambangan? 309 desa ini masuk ke pertambangan semua. Kemudian ternyata teman-teman Bappenas atas dasar laporan dari BP Migas, laporan dari Pertamina, bahwa di Kerawang ini ada 5.000 titik yang berpotensi positif mengandung migas yang sangat luar biasa sekali. Ini dilakukan kajian setelah mereka melihat potensi bandara tadi, kemudian beralih ke Enggak, ini. itu sudah Beda lagi, lama. Pak? Kajian itu sudah lama. ya? Ya. Dan ada potensi untuk menjadi pemasukan untuk anggaran daerah Kerawang sendiri ya, Ya. dari migas ini. Ya. Selama ini bagaimana Pak? Selama ini bagi hasil aja, kita terima pajak aja. Jadi belum maksimal. Belum upaya maksimal. dilakukan ya? Kalau mau maksimal, pemerintah daerah, Perusdanya berdayakan segera. Sehingga kita punya 40% nanti, Pak. Sekarang, Pak. Kalau sekarang hanya dapat 40 miliar, tapi kalau ini sudah bisa digelontorkan lewat Perusda yang mengelola migas, Perusda yang ada di Kabupaten Kerawang mengelola migas, ini bisa 100 kali lipat naiknya, Pak. Artinya bisa mencapai 300 miliar, Pak. Melihat potensi tadi, Pak. Melihat potensi dari migas yang ada. Hampir di semua daerah di Kerawang tuh, Pak. Hampir di semua daerah Kerawang punya potensi migas yang luar biasa. Begitu, Pak. Gini loh, kalau kita jabarkan bahwa ada 20 kecamatan yang dipertahankan menjadi lahan pertanian. Ada beberapa kecamatan yang kemudian masuk industri, Cikampek, Purwasari, kemudian Ciampel, Jambe Barat, Jambe Timur, kemudian Pangkalan. Kemudian Kerawang Barat, Kerawang Timur ini masuk wilayah pengembangan perkotaan. Kemudian Cilamaya Kulon, Cilamaya Wetan Temburan masuk wilayah pengembangan perkotaan juga untuk penopang pelabuhan. Ini maksudnya semua ini sudah ditetapkan di RT Sudah RW ditetapkan di RT RW kemarin, Pak. Dan yang menetapkan bukan kita di DPRD Kabupaten Kerawang, karena RT RW itu turunan dari BKPRN, Pak. Badan Koordinasi Penata Ruangan Nasional, yang kepalanya Kepala Bappenas. Kita terima satu bundel, ini mereka sudah menetapkan begini. Termasuk pada saat kita mempertanyakan kenapa Cilamaya Kulon, Cilamaya Wetan menjadi pusat pengembangan perkotaan, yaitu terkait nanti rencana pelabuhan itu, Pak. Jadi seperti yang Bapak lihat di Kerawang Barat, ya kan, kanan kiri sudah habis semua, itu sah sebenarnya, Pak. Kalau parameternya tata ruang ini, kalau parameternya Undang-Undang 41 2009, kalau parameternya PP nomor 1 tahun 2011 tentang lahan pangan berkelanjutan. Karena dalam dua undang-undang tersebut, satu Undang-Undang 41 2009, yang satunya lagi PP nomor 1 tahun 2011, lahan pangan berkelanjutan hanya dipertahankan 60%. Artinya kalau hari ini kita punya 80.000 hektar area sawah teknis, maka pemerintah daerah tidak menyalahi aturan apabila menyisakan 60.000 hektar area sawah teknis yang tersebar di 20 kecamatan itu. Begitu, Pak. Oke, tadi Pak saya tertarik ini, Pak. Ini cukup panjang nih pembahasan masalah pelabuhan dan bandara ini, Pak. Tadi sempat Bapak bilang Bapak juga berencana akan maju nih untuk Pilkada Karawang 2015 ini, Pak. Ya, insya Allah, Pak. Sudah sejauh mana sih, Pak? Ya harus dong, harus maju dong. Saya kan ketua partai, Pak. Persiapannya sudah sejauh mana, Pak? Ya, 2013 kita akan silaturahmi. Temanya ngopi bareng Haji Jazz, Pak. Haji Jazz itu Jimmy Ahmad Jamasari. Dalam forum silaturahmi tersebut ya kita tidak melibatkan anak buah saya di PAC PKB, tetapi kita mengundang seluruh stakeholder masyarakat yang ada untuk membedah APBD Kerawang. Ini loh, duit kita itu ada 2,2 triliun. 2,2 triliun ini kalau di-manage dengan baik, 60% belanja publik, 40% belanja rutin, kita masih punya 1 triliun untuk belanja pembangunan. 1,2 triliunnya adalah untuk belanja tidak langsung atau belanja gaji. Nah, yang 1 triliun ini mana dulu yang masuk prioritas? Sekian untuk jalan. Kalau 400 miliar digelontorkan 1 tahun untuk jalan, kepemimpinan siapapun 3 tahun jalan selesai sampai ke desa-desa, Pak. Selesai sampai ke desa-desa. Rival, Pak, rival bicara. Oh, semuanya bagus, Pak. Pak Haji Ade berkarakter. Ibu Sedika juga bagus, Pak. Golkar nggak tahu siapa calon bupatinya, Pak. PD Perjuangan pasti calon bupati, nggak tahu juga siapa calon bupatinya. Maka saya sebagai ketua partai harus sosialisasi untuk bekerja
bersama masyarakat, kemudian ternyata endingnya Partai Kebangkitan Bangsa, partai yang saya pimpin, meraih 9 kursi atau minimal 8 kursi, bismillah kita nyalon bupati. Tetapi seandainya Allah Ta'ala masih menakdirkan kita hanya di wilayah 6 kursi, ya sudah. Kalau saya sudah keliling kayak gitu, masa nggak diambil sama calon bupati yang 4 ini? Tanggapan dari warga sendiri bagaimana Pak? Insya Allah positif Pak, karena mereka membutuhkan pemimpin yang berkarakter, pemimpin yang kerawang banget. Kerawang banget itu yang proaktif gitu. Ya, semoga sesuai dengan harapan Pak. Amin. Terima kasih, salam sama Pak Rudi. Ya, Selesai kan? ini Pak ya, ini berhubung waktu yang singkat Siap. ini Pak sudah terbatasi, dan terima kasih kita haturkan pada Pak Haji Jimmy Sama-sama. yang sudah hadir di studio kita. Sama-sama. Baik pemirsa tvberita.com, demikian dialog parliamentary dari Komisi C DPRD Kabupaten Kerawang. Sampai jumpa di lain waktu. Saya Bambang Aris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak ya. Semangat banget.